Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu. Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, mari kita persiapkan hati kita. Terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 110 ayat 1 dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menguntungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang yang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 194 ayat 1 dan 2.
yang ditetapkan untuk kita pada minggu keempat setelah Trinitatis ini adalah hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 681 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada saat muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah ku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi buku Ende nomor 706 ayat 1 dan 2.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu keempat setelah Trinitatis ini tertulis di dalam Roma 15 ayat yang ke-7 sampai ayat ke-13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintahkan bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 470 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita masuk pada ragam warta kita Minggu tanggal 5 Juli 2020. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu keempat setelah Trinitatis. Dengan topik Minggu, diberkati untuk jadi berkat. 2. Ibadah Minggu dan kebaktian keluarga di rumah. A. Tertib acara ibadah Minggu dan kebaktian WEK dapat kita lihat di WA grup WEK masing-masing yang di-share Sintua WEK dalam format PDF, dan kita juga dapat mengikuti ibadah Minggu melalui video streaming di channel YouTube HKBP Raja Wali. B. Diminta kepada jemaat yang melaksanakan ibadah Minggu atau ibadah kebaktian keluarga agar menyampaikan persembahannya ke gereja melalui Sintua atau ditransfer ke rekening HKBP Raja Wali di BPD Riau dengan nomor rekening 134 2001 314 dengan nomor rekening 134 2001 314. C. Diharapkan seluruh jemaat melaksanakan ibadah di rumah dan mendoakan akan segera berlalu kesulitan akibat kejadian sekarang ini atau pandemi COVID-19. 3. Jemaat yang pindah. A. Mulai minggu ini telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu keluarga Amang Medikris Mangului Siregar, Ibu Lambok Sinaga, selama ini tinggal di WEK 2. Mereka pindah ke HKBP Jeremia Resort Nomensen Pulau Brayan, Distrik 10 Medan Aceh. Kita doakan agar mereka menjadi jemaat yang baik di tempat yang baru. B. Mulai minggu ini telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu keluarga Bapak Jan Putra Togi Halomuan Sitinja, Ibu Ria Rani Agret Simanjunta, beserta 2 anak mereka. Selama ini tinggal di WEK 10, mereka pindah ke HKBP Tanjung Anom, Resort Koserna. Kita doakan agar mereka menjadi jemaat yang baik di tempat yang baru. 4. RPP atau Ruhut Parmahanion Dohot Paminsangion. Mulai minggu ini, gereja kita memberlakukan siasat gereja atau RPP kepada Nora Moriska Boru Sitompul, anak dari keluarga Bapak T. Sitompul, Ibu L. Boru Panggabean, dari WEK 2. Hal ini sesuai dengan RPP HKBP pasal 4 bagian L tentang pernikahan di luar gereja HKBP yang tidak sedogma dengan gereja HKBP. 5. Selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada seluruh jemaat dan yang belum jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 5 Juli sampai dengan 11 Juli 2020. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun minggu ini, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Terdapat dalam 2 Petrus 1 ayat 2. 6. Ucapan terima kasih. Gereja menyampaikan terima kasih kepada jemaat atau yang belum jemaat yang telah menyampaikan persembahan tiap minggu, persembahan ibadah keluarga, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan tahunan.
Jika ada kekeliruan atau yang kurang jelas di warta ini, jemaat dapat menghubungi Sintua Wek di Konsistori. Demikian warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami boleh bersyukur kalau pada minggu hari ini Tuhan kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami boleh bersyukur, kami boleh berhimpun bersama-sama keluarga kami, karena kami mempercayai Engkau hadir dimanapun seketika kami memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa buat ragam warta di minggu hari ini. Kami percaya bahwa semua yang terjadi di dalam minggu ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kemuliaan. Bapa, kami boleh bersyukur buat persembahan jemaat yang boleh sampai di gereja-Mu. Biarlah senantiasa Tuhan seperti topik minggu ini, kalau kami diberkati, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu Tuhan kami lakukan lewat persembahan kami yang kami boleh persembahkan kepada gereja-Mu untuk persediaan makanan dan pekerjaan Tuhan di rumah ini. Kami bersyukur juga Tuhan kalau sebentar ini juga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mau disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah senantiasa pengurapan yang daripada-Mu boleh terjadi, dan kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Biarlah secara sederhana dan boleh dipahami kebenaran firman-Mu bagi seluruh lapisan yang boleh mendengarnya. Terlebih secara khusus jemaat AKBP Resort Raja Wali. Kami yakin percaya pengurapan-Mu terjadi dan kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa, biarlah senantiasa Tuhan yang boleh beracara di tempat ini, dari awal ibadah ini sampai dengan akhirnya. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 475 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Inilah firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya,
dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini adalah diberkati untuk menjadi berkat. Saudara-saudara, semua orang pasti ingin menerima berkat. Oleh karena itu, hal berkat atau diberkati seringkali menjadi fokus kehidupan manusia. Demikian juga halnya dengan orang-orang Kristen. Bahkan saudara-saudara, tidak sedikit orang Kristen yang memberi penekanan lebih kepada hal berkat. Sampai-sampai berkat itu sering dipakai sebagai tolak ukur kedewasaan rohani seseorang. Tidak ada yang salah jika kita mengharapkan berkat dan diberkati dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, ketika berkat dan keinginan diberkati itu menjadi satu-satunya fokus dalam kehidupan kita, maka di sana kita sedang menyimpang dari apa yang Tuhan rancang di tengah-tengah kehidupan kita mengenai berkat itu sendiri. Kita perlu menempatkan pemahaman yang benar tentang berkat itu di tengah-tengah kehidupan kita. Diberkati untuk menjadi berkat, tentunya hal ini bukan terjadi secara instan, tetapi butuh proses yang sangat panjang. Untuk itu saudara-saudara, mari kita lihat apa yang terjadi dalam nats khotbah kita hari ini. Saudara-saudara, nats khotbah kita hari ini berbicara tentang pemanggilan Allah terhadap Abram yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memanggil Abram ketika dia berumur 75 tahun untuk pergi meninggalkan sanak saudaranya, untuk pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan Allah kepadanya. Saudara-saudara, hal ini tentunya tidaklah persoalan yang mudah bagi Abram. Kenapa? Mungkin Abram sudah merasa nyaman dengan kehidupan bersama dengan keluarganya. Oleh karena itu ketika dia diajak untuk meninggalkan sanak saudaranya, tentunya hal ini bukanlah persoalan yang mudah bagi Abram. Yang berikut saudara-saudara, pergi untuk menjadi berkat bukan persoalan yang mudah bagi Abram. Mungkin karena dia sudah berumur 75 tahun. Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita saat ini. Molo nunga 75 tahun, rado honotta nama molo di jauh Tuhan hita honotta nama Tuhan unang majuau pakke aka sudut na posoi maju Tuhan ai nunga matua au ai nunga lansia au mungkin idodo honotta. Tetapi saudara-saudara,
Walaupun demikian, Abram harus berangkat menuju negeri yang belum jelas dia ketahui. Negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Abram memilih untuk pergi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Abram sadar bahwa banyak tantangan yang akan dia hadapi, termasuk tanah yang dijanjikan oleh Tuhan belum jelas diketahui oleh Abram sendiri. Tetapi saudara-saudara, hati Abram lebih tertuju kepada firman Tuhan, bukan kepada tantangan yang akan dia hadapi. Abram pergi melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan karena iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kesediaan Abram untuk melaksanakan perintah dari Tuhan membuatnya kehilangan harta warisan dari nenek moyang, dari leluhurnya. Kenapa? Karena dia harus meninggalkan sanak saudaranya. Karena dia harus meninggalkan tanah kelahirannya. Dia harus pergi ke tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Namun karena iman dan kesetiaan Abraham kepada Tuhan, Abram menerima berkat yang tak ternilai harganya. Apa itu yang diterima oleh Abraham? Kita lihat dalam nats kita ini, saudara-saudara, apa-apa saja berkat yang diperoleh Abram. Yang pertama, saudara-saudara, Allah memilih dan memberkati Abram. Itu adalah berkat yang diperoleh Abram. Pemilihan Allah terhadap Abram bukan karena perbuatan ataupun kebaikannya, tetapi Allah sendiri yang berinisiatif menghubungkan dirinya dengan Abram. Demikian juga halnya dengan kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen di negara kita ini, orang-orang Kristen di tanah Batak dan lain sebagainya. Kita dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan bukan karena perbuatan kita, tetapi Allah sendiri yang berinisiatif melawat kita, umatnya, melalui para hambanya yang telah membawa kabar sukacita, yang telah membawa firman Tuhan, yang telah membawa Injil kepada kita, sehingga kita percaya dan memperoleh sukacita dan keselamatan. Yang pasti bukan karena kekuatan kita, tetapi karena belas kasihan Tuhan, karena inisiatif Tuhan yang melawat para umatnya. Yang kedua, saudara-saudara, berkat yang diperoleh Abram sanggup melakukan firman Tuhan. Kesanggupan melaksanakan perintah Tuhan adalah berkat bagi Abram. Abram sadar begitu banyak tantangan yang akan dia hadapi, tetapi kuasa Tuhan lebih besar daripada setiap tantangan yang dihadapi oleh Abraham. Jika Tuhan masih mengizinkan kita untuk bersekutu, untuk beribadah di masa pandemi COVID-19 saat ini merupakan berkat yang kita peroleh dari Tuhan. Gudang dojol manuaing nasomar minggu, gudang dojol manuaing yang tidak melakukan ibadah di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, jika kita masih boleh beribadah bersama dengan keluarga kita, bersama dengan saudara-saudara kita, ini adalah berkat yang diberikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, apa berkat yang diperoleh Abram? Nama Abram menjadi termasyur. Kemasyuran nama Abraham adalah berkat dari Tuhan, bukanlah hasil pencapaian dari Abram sendiri, tetapi kemasyuran itu adalah kehendak Tuhan. Kemasyuran itu adalah berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, jika kita lihat dewasa ini, banyak orang yang berusaha untuk populer. Banyak orang yang berusaha untuk dikenal oleh banyak orang. Banyak orang yang berusaha untuk populer, baik itu melalui media sosial. Gudang nuaing na berusaha asa ditadahala dirina marhite-hite ka media sosial. Anong ko na madokon sekret YouTubeku ninna. Jangan lupa ya guys ninna, boha asa populer ibana diakka na humaliang na.
Banyak cara orang untuk mempopulerkan dirinya. Boido mabahin aka lana asing. Adonggo nama bahin aka sensasi-sensasi melalui Facebook, Instagram dohot aka lana asing. Tetapi saudara-saudara, yang kita lihat di sana, tidak semua usaha yang dilakukan oleh manusia itu berhasil. Kenapa? Sebab kemasyhuran itu adalah berkat dari Tuhan. Sebab kemasyhuran itu adalah kehendak dari Tuhan. Oleh karena itu, jika Anda ingin populer, mari berserah diri kepada Tuhan. Sebab popularitas itu adalah kehendak. Popularitas itu, kemasyhuran itu adalah berkat dari Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara, Abram menjadi bangsa yang besar. Keturunan adalah berkat. Molo dilehot dewata dihita pinopar ianakon, itu adalah berkat yang kita terima dari Tuhan. Allah memanggil Abram ketika dia berumur 75 tahun. Tentunya usia ini bukan lagi usia yang produktif. Pemazmur mencatat bahwa umur manusia hanya sampai 70 tahun. Mololobi siani berarti bonus namai nanilehot debata tuhita. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Walaupun Abram dan istrinya Sarai sudah tergolong kepada usia yang tidak produktif, tetapi setelah 25 tahun menunggu, Allah menepati janjinya. Allah memberikan keturunan kepada Abram dan Sarai. Dan yang tidak disangka-sangka, saudara, Tuhan memakai keturunan Abram menjadi jalan keselamatan akan dunia ini. Yesus lahir dari keturunan Abram. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwa semua manusia menginginkan berkat. Berkat adalah sesuatu pencapaian ataupun yang kita terima ataupun yang kita peroleh dari Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara, dalam nats kita ini ada sedikitnya dua hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, saudara-saudara, berkat yang dikatakan dalam nats kita ini adalah pemberian dari Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara, untuk memperoleh berkat itu dibutuhkan iman, dibutuhkan keyakinan akan firman Tuhan, dan kesediaan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, serta kesetiaan akan firman Tuhan. Itu yang dapat kita peroleh dari sosok Abram dalam nats kita ini. Abram memperoleh berkat karena iman kepercayaannya, karena kesediaannya melakukan firman Tuhan, dan kesetiaannya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, berkat yang kita terima bukan semata-mata diperuntukkan bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Berkat yang kita terima, berkat yang diberikan Tuhan bagi kita, bukan semata-mata diperuntukkan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Oleh karena itu, jangan pernah bungkus, jangan pernah simpan berkat yang telah kamu terima dari Tuhan, tetapi pergunakan berkat itu sebaik mungkin agar orang lain juga mendapat berkat melalui berkat yang kita terima dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam hal ini dibutuhkan kesiapan, dibutuhkan kesetiaan terhadap Tuhan. Karena ketika kita menjadi berkat, ketika kita menjadi berkat melalui berkat yang kita peroleh, mungkin kita akan menghadapi berbagai tantangan sebagaimana Abram dalam nats kita ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, agar kita mampu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita, dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan kesiapan untuk melakukan firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita menjadi berkat bagi orang lain, mungkin saja kita akan dibully, mungkin saja kita akan digosipi, mungkin saja kita dicap sebagai orang yang sok dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di sini dibutuhkan komitmen dan kesetiaan kita seperti Abram yang
siap meninggalkan zona nyaman bersama dengan keluarganya, meninggalkan hartanya demi untuk apa? Demi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai orang yang telah diberkati oleh Tuhan, mari kita pergunakan berkat itu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu bagi kami di tengah-tengah ibadah minggu kami hari ini. Tuhan telah mengajar kami sebagai orang-orang percaya yang telah menerima berkat daripada Engkau. Kami harus mampu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi pelaku firman, agar kami mampu menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Oleh karena itu ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi buku Ende nomor 792 sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu,
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.